Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah, NIM 1825076. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Pegawai terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada BUMDes Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakang memilih penelitian ini, potensi sumber daya manusia pada hakikatnya adalah merupakan salah satu modal dasar hubungan nasional. Namun selama ini masih didasarkan bahwa potensi sumber daya manusia tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat sebagian besar angkatan kerja tingkat keterampilan dan pendidikannya masih rendah. Hal ini berakibatkan pula terhadap rendahnya pendapatan dan kesejahteraannya. Tujuan Badan Usaha atau BUMDes merupakan serangkaian kegiatan yang terancana dengan baik. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki produktivitas yang harus dihadapi oleh setiap instansi, dan di mana instansi harus mempersiapkan strategi yang kuat agar dapat mengemban amanah daripada pemuat. Produktivitas pegawai adalah kemauan pegawai dalam bekerja yang dilandasi oleh sikap mental. Lanjut, landasan teori. Pengertian pengaruh motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tindakan. Teori motivasi. Aspek motivasi dapat dikatakan merupakan dasar dari teori-teori motivasi yang dikemukakan beberapa para ahli. Salah satunya yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana Maslow ini adalah psikolog humanistik, berpendapat bahwa pada diri tiap seseorang terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Lanjut, tujuan motivasi. Tujuan motivasi yang pertama, meringankan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Pengertian disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mengerjakan pegawai mengikuti dan memenuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan yang memiliki tujuan dasar menggerakkan kedisiplinan diri. Macam-macam disiplin. Ada 3 macam. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Dan yang ketiga, disiplin dalam kehidupan berbagai dan bernegara. Manfaat disiplin. Manfaat dari sikap disiplin adalah sebuah perilaku di mana yang pertama yaitu tumbuhnya kepekaan, 2. tumbuhnya kepedulian, 3. mengajarkan keteraturan, 4. menumbuhkan ketenangan, 5. tumbuhnya rasa percaya diri. Produktivitas kerja adalah sikap mental, menciptakan hari yang lebih baik dari kemarin dan mengusahakan hari esok lebih baik dari hari ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ada 6 faktor. Yang pertama, pekerjaan yang menarik, upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas maksud pekerjaan, lingkungan atau saran kerja yang baik, promosi dan pembanggaan diri.
Indikator produksi kerja. Yang pertama, kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, mengembangkan diri, mutu, dan efisiensi. Lanjut, ada kerangka konseptual. Pada penelitian ini ada 3 variabel, adalah variabel bebas X1, analisis pengolahan, dan X2, peranan, serta variabel terikat yaitu Y, meningkatkan potensi. Metode penelitian. Ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah peneliti, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data, teknik pengumpulan data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut produser tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jenis dan sumber data. Menurut Sugiono 2013-308, jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Lanjut, teknis pengumpulan data. Teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, lalu wawancara, dan yang ketiga, kuesioner. Lanjut, uji instrumen. Ada uji validitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment Correlation. Menurut Sugiono 2013, keputusan pengujian validitas instrumen. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner mampu mengukur suatu variabel dengan secara tepat. Uji asumsi klasik. Ada uji multikolinearitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya realitas antara variabel bebas atau independen. Ada juga uji heteroskedastisitas, di mana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada juga uji normalitas. Menurut Ghazali 2013-155, uji normalitas data digunakan untuk mengetahui sampel yang digunakan berasal dari populasi yang sama atau data berdistribusi normal atau tidak. Ada juga analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiono 2014-275, regresi digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila data atau lebih variabel independen sebagai faktor-faktor dimanipulasi. Ada koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi dependen. Ada uji hipotesis, uji parsial. Uji tersebut juga menguji signifikasi individual yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dan yang terakhir ada uji simultan. Menurut Sugiono 2010, 286 pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.